Oke, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana prinsip dari tes pendengaran dengan Karputala atau sering disebut tes pelana ya. Nah, tes pelana ini itu menggunakan Karputala. Karputala itu apa nih? Ya, kayak garpu ini. Ini adalah Karputala. Nah, Karputala ini pada pemeriksaan pendengaran itu fungsinya untuk menilai hantaran suara melalui udara dan juga melalui tulang ya, melalui air conduction sama bone conduction. Kok suara. Nah, jadi sebelumnya udah tahu ya bahwa suara itu bisa dihantarkan melalui benda apa saja ya. Nah, tapi antar benda ini dia memiliki kekuatan atau intensitas suara yang berbeda-beda. Nah, kalau penghantaran suara dari dunia luar menuju ke telinga kita ya, ke saraf otak kita, itu ya cuma melalui dua jalur ini ya, air conduction sama bone conduction. Kalau air conduction atau hantaran melalui udara, ya berarti dia melalui udara sini ya. Dia masuk ke telinga melalui meatus acusticus externus ya, kemudian menabrak gendang telinga, digetarkan, kemudian baru menuju ke koklea ya, atau ke saraf pendengaran. Sedangkan yang cara kedua itu melalui bone conduction. Jadi koklea kita atau saraf-saraf di telinga itu kan dikelilingi oleh tulang semuanya nih ya. Ini tulang nih yang coklat-coklat ini. Nah, suara ini juga bisa masuk ke telinga melalui tulang ini ya. Nah, misalnya saja ini dari tulang mastoid, ya dia akan merambat ke segala arah, begitu terus sampai ke koklea atau saraf pendengaran ini, ya, oke. Nah, pada pemeriksaan Karputala yang digunakan itu adalah frekuensi 512, oke. Kenapa yang digunakan frekuensi 512? Karena ketika orang normal itu berbicara dengan nada seperti biasa ya, itu frekuensinya sekitar 512, makanya digunakan yang ini. Nah, sisanya ini buat apa? Sisanya nggak dipakai cuy. Nah, terus buat apa dibikin nih? Nah, sebenarnya Karputala ini itu bukan khusus untuk pemeriksaan di kedokteran ya, bukan khusus pemeriksaan kesehatan untuk tes pendengaran. Tapi Karputala ini itu lebih fungsi aslinya untuk menyelaraskan nada guys. Ya, makanya ini ada pukulannya nih. Kalau buat tes kita nggak perlu. Nah, Karputala ini nantinya kan dia untuk mengetes pendengaran. Nah, gangguan pendengaran apa saja yang bisa dites menggunakan Karputala ini? Nah, gangguan pendengaran yang bisa dites itu ada 3 atau 2 deh ya, yaitu ada conduction hearing loss sama sensory neural hearing loss ya. Kalau conduction hearing loss ini bahasa Indonesianya sering disebut sebagai tuli konduksi ya. Sedangkan kalau yang sensory neural hearing loss sering disebut sebagai tuli sensory neural ya, TSN, atau tuli persepsif juga bisa. Nah, pada tuli konduksi ya, gangguan pada telinganya itu berada pada daerah telinga luar dan juga telinga tengah guys. Udah tahu dong bagian-bagian telinga. Nah, telinga luar dan juga telinga tengah ini ya fungsinya untuk menghantarkan suara ya kan. Nah, sedangkan pada tuli sensori neural gangguannya ada pada nervusnya atau pada kokleanya atau pada telinga dalamnya gitulah. Nah, pada telinga dalam kan isinya koklea ya, yang mana koklea ini terdiri atas serabut saraf-saraf ya. Jadi kalau yang SNHL itu di sarafnya, kalau yang CHL itu di telinga luar sama telinga tengah, oke. Nah, telinga luar sama telinga tengah gangguannya apa aja? Ya bisa otitis, bisa ada serumen mungkin, atau ada benda asing mungkin ya. Kemudian telinga tengah juga bisa mungkin ada gangguan pada tulang-tulang pendengarannya, mungkin fraktur, atau mungkin ada otitis, atau mungkin ada cairan di telinga tengah dan sebagainya ya. Itu bisa mengakibatkan conduction hearing loss. Kemudian yang ketiga itu tipe campuran ya, campuran keduanya ini ya. Nah, prinsip pemeriksaannya ini sangat penting ya. Supaya apa? Supaya kalian belajar ini gak cuma ngapal gitu. Nah, prinsip pemeriksaannya yang pertama ada 3 prinsip yang harus kalian pegang erat-erat. Yang pertama, udara itu akan menghantarkan gelombang suara lebih baik daripada tulang. Kenapa? Ini karena hukum fisikanya ya, karena inersia dari udara itu lebih rendah daripada inersia tulang, sehingga partikelnya itu lebih leluasa untuk bergerak pada udara dibanding dengan tulang, sehingga menghantarkan gelombang suara yang lebih baik. Kemudian yang prinsip yang kedua, pada tuli konduksi ya, air conduction-nya atau hantaran udaranya itu akan menjadi rendah. Kenapa dia menjadi rendah? Ya karena bayangin aja di sini misalnya ada benda asing yang numpuk, ya otomatis hantaran udaranya akan terhambat dong, akan terganggu dong, ya. Atau mungkin di sini ada cairan. Nah,
otomatis air conduction-nya akan turun. Kemudian bone conduction-nya itu akan meningkat guys. Nah ini yang lumayan aneh nih ya. Kenapa kok bone conduction bisa malah meningkat nih, padahal kan tulang itu penghantar suara yang lemah. Nah ada dua teori yang dijelaskan ya. Sebenarnya ini nggak dijelasin di buku-buku FK Indo ya, aku nemu ini malah di NCBI. Ada dua teori yang menjelaskan kenapa bone conduction pada tuli konduksi itu meningkat. Yang pertama ada teori masking effect sama occlusion effect. Nah kalau yang masking effect itu maksudnya gini, karena di sini itu ada gangguan ya, baik pada telinga luar maupun telinga tengah, otomatis hantaran yang masuk ke telinga dalam atau ke koklea itu nggak ada noise guys ya. Noise itu ya suara yang mengganggu ya, jadi ya udah murni cuma dari tulang aja gitu. Yang harusnya ada dari sini, yang dari udara yang lebih kencang itu nggak bisa masuk, sehingga lebih tenang, sehingga lebih meningkat sensitivitasnya. Oke. Nah yang kedua itu occlusion effect. Maksudnya occlusion effect itu karena adanya hambatan pada telinga tengah dan juga telinga luar. Akibatnya gelombang suara dengan frekuensi rendah itu bisa sampai ke koklea ini. Sedangkan kalau pada keadaan biasa ya, gelombang bersuara rendah itu nggak bisa masuk sampai koklea, dia sudah menghilang sebelum sampai ke koklea gitu. Ya penjelasan supaya masuk akal lah. Ini aku nggak ngarang ya, ini maksudnya dari NCBI. Nah kemudian yang kedua sensory neural hearing loss. Ini sebenarnya jelas ya, karena dia ada kerusakan saraf, maka baik dari air conduction maupun bone conduction-nya itu akan turun. Nah karena ada gangguan pada nervusnya ya, atau pada kokleanya, baik pada air conduction maupun bone conduction, otomatis nggak bisa disalurkan ke otak dong ya kan, karena di sini kalau ini kan jalurnya kayak gini nih ya kan. Nah kalau di sini rusak ya nggak bisa dong ke otak atau melemah lah. Oke. Itu prinsipnya. Nah sekarang tes pendengaran dengan karbutala ini itu ada 3 ya yang akan kita bahas, yaitu ada Rhine test, Weber test, sama Swabach test. Meskipun mungkin ada yang lain sama-sama menggunakan karbutala, tapi yang paling umum itu 3 ini. Yang pertama Rhine test. Nah prinsip dari Rhine test ini itu untuk membandingkan antara bone conduction sama air conduction. Caranya gimana? Caranya yang pertama, si karbutala ini itu kita getarkan ya, bisa kita pukulkan ke siku kita atau ke patella kita supaya bergetar. Kemudian yang pertama tempelkan dulu, ini pertama ya, ini kedua. Oke, pertama tempelin dulu nih di osmastoidnya ya, untuk menilai bone conduction. Sebenarnya kita udah inform konsen dulu nih, udah ngasih tahu pasien, Pak nanti kalau misal suaranya udah hilang tolong angkat tangan ya Pak. Nah setelah pasien angkat tangan nih ya, udah Om, nah berarti kan udah nggak denger nih. Nah kita pindah deh, kita pindah ke bagian liang telinga nih ya, yang bagian karpunya kita sejajarkan dengan liang telinga di sini. Ini jaraknya deket ya, ini karena gambar jaraknya sekitar 1 cm aja nih. Kalau yang di bone conduction kan yang ditempelin yang bagian sini. Nah kalau yang ini itu justru yang ininya. Oke. Nah setelah dipindah nih ya, pas di proses mastoid dia udah nggak denger nih, tapi ketika dipindah di liang telinga dia malah denger guys ya. Itu normal, nggak usah heran nih, ini omnya aja sampai ketawa nih ini di sini nggak denger, pas dipindah sini itu denger lagi. Nah jadi bisa dibilang bahwa kekuatan hantaran melalui tulang atau bone conduction itu lebih lemah daripada hantaran melalui air conduction ya. Ini dalam keadaan normal. Nah tapi kita nggak bisa menjudge kalau udah BC kurang dari AC itu normal, nggak bisa. Karena pada sensory neural hearing loss ya, atau SNHL itu juga sama, dia akan BC kurang dari AC ya, sama kayak normal ya. Makanya bisa aja terjadi pseudo positif nih di sini ya. Nah dalam keadaan normal ya, dalam keadaan BC kurang dari AC, ini disebut Rhine test positif. Oke. Nah kemungkinan cuma 2 nih, SNHL atau normal.
Nah, tapi kalau yang misalnya bone conduction itu justru lebih kuat daripada air conduction, maka dia terjadi conduction hearing loss. Oke. Taunya gimana? Nah, taunya ini ya dibalik nih pemeriksaannya. Ini jadi yang pertama, ini yang kedua. Jadi pertama ditempelin di liang telinga dulu, ya. Kemudian setelah pasien tidak mendengar, suruh angkat tangan. Nah, setelah angkat tangan, pindah ke bagian prosesus mastoid, ya, pindah ke sini. Nah, ternyata kok pasien malah dengar kalau pada prosesus mastoid, berarti kemungkinan besar dia CHL ini. Oke. Jadi dalam satu telinga dia periksanya dua kali ya. Yang pertama bone conduction terus air conduction, yang kedua dibalik, air conduction dulu baru bone conduction. Oke. Nah, kenapa kok pada conduction hearing loss itu bone conduction lebih dari air conduction? Ya, soalnya tadi pada CHL itu ada gangguan di sini, sehingga nggak bisa nih gelombang suara masuk lewat sini, ya, atau lemah, sangat lemah. Nah, dia akan kalah dibanding bone conduction, meskipun bone conduction itu juga lemah gitu. Yang kedua itu Weber test. Nah, prinsip dari Weber test ini, kalau yang Rinat test itu tadi membandingkan bone conduction sama air conduction pada satu telinga, ya. Kalau pada Weber test itu untuk membandingkan bone conduction dextra sama bone conduction sinistra, guys, ya. Ingat, yang dites itu cuma bone conductionnya. Nah, caranya gimana buat Weber test ini? Caranya gini. Pertama, biasa garpu tala digetarkan, ya, bisa dipukulin di siku pemeriksa atau di patella pemeriksa, jangan di kepala pasien, ya. Kemudian pada bagian ujungnya di sini ditempelin pada os frontalis nih, di sini, ya. Atau bisa juga di gigi incisivus atas ini, ya, atau di dahi bisa. Pokoknya pada garis medial kedua telinga. Jadi kalau dibagi jarak antara kesini dengan kesini itu sama, ya. Nah, setelah digetarkan itu kita tanya ke pasien, apakah ada lateralisasi, atau gampangnya, Pak, apakah Bapak mendengar telinga kanan dan telinga kiri itu sama keras apa enggak gitu. Nah, kalau pasien jawab lebih keras ke kanan, lebih keras merambat ke telinga kanan, nah berarti terjadi lateralisasi ke arah kanan atau lateralisasi ke dextra gitu. Nah, sedangkan kalau yang lebih jelas itu malah ke kiri, berarti ada lateralisasi ke kiri gitu. Nah, udah cuma gitu doang pemeriksaannya. Nah, interpretasinya itu gini. Ketika ada lateralisasi ke dextra atau ke kanan, itu kemungkinannya dua, yaitu conduction hearing loss dextra atau sensory neural hearing loss sinistra. Karena sekali lagi, pada conduction hearing loss, ya, yang prinsip tadi itu bone conductionnya itu akan meningkat, guys, ya. Ingat ini dua teori ini yang cukup penting, ya. Sedangkan pada sensory neural hearing loss, ya, dia akan lateralisasi ke kanan, mana kanan ini, ya. Dia misal lateralisasi ke kanan, berarti mungkin saja dia ada sensory neural hearing loss, jadi ada kerusakan saraf pada telinga kirinya, ya. Nah, karena pada telinga kiri sarafnya rusak, otomatis dia nggak peka sama suara dong, ya kan. Dia nggak peka baik dari bone conduction maupun air conduction, otomatis yang lebih keras itu yang telinga kanannya. Oke. Kemudian apabila ada lateralisasi ke sinistra, sama, guys, prinsipnya, ya. Apabila ada lateralisasi ke sinistra atau ke kiri, itu bisa saja conduction hearing loss sinistra, ya, karena pada CHL kan bone conductionnya meningkat. Atau bisa juga sensory neural hearing loss dextra, sama, guys, sini sarafnya rusak sehingga tidak peka, sehingga akan lebih keras bagian sinistranya gitu. Oh ya, ini normalnya gimana nih? Ya, normalnya gak ada lateralisasi ini, ya, gak ada lateralisasi. Jadi antara kanan maupun kiri itu sama-sama kuatnya suaranya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tes Swabah. Nah, tes Swabah ini prinsipnya membandingkan bone conduction pasien dengan bone conduction pemeriksa. Ingat, ini yang diperiksa bone conduction lagi, ya. Jadi yang ada air conduction cuma Rinat test. Nah, pada Swabah tes ini, ya, dia akan membandingkan bone conduction pasien sama pemeriksa. Nah, normalnya udah pasti dong, yaitu bone conduction pasien sama dengan bone conduction pemeriksa, dengan asumsi bahwa telinga pemeriksa itu normal, ya. Kalau pemeriksanya juga ada gangguan telinga, ya percuma lah, ya. Jadi normalnya gini. Jadi prinsipnya gini. Yang pertama, biasa, ya, garpu talanya itu digetarkan, ya.
setelah garpu talanya ini digetarkan, yang pertama taruh dulu pada telinga pemeriksa ya, pada bone conduction pemeriksa atau pada prosesus mastoideus pemeriksaan di sini. Ya. Nah, setelah pemeriksa ini udah nggak dengar suara apa-apa, langsung kasih ke pasien ya. Ini kedua. Nah, kalau pasien itu masih mendengar ya, kalau pasien itu masih mendengar, berarti disebut swabahnya ini memanjang guys ya. Orang pemeriksa udah nggak dengar apa-apa, dikasih pasien malah dengar, kan aneh ya. Nah, disebut swabahnya memanjang. Nah, swabah yang memanjang ini itu ada pada kasus CHL atau conduction hearing loss atau tuli konduksi ya. Kenapa? Karena sekali lagi prinsip banget bahwa pada conduction hearing loss itu terjadi peningkatan bone conduction karena dua teori tadi. Oke. Nah, kemudian setelah misalnya pasien ini itu normal nih sama dengan pemeriksa udah nggak dengar, pasien juga ternyata nggak dengar nih, berarti waras nih pasien. Kemudian kita balik ya, pertama dari pasien dulu, kemudian ke pemeriksa. Jadi digetarkan ting, kemudian tempelin ke pasien ya, ke osmastoid pasien. Kemudian setelah pasien nggak dengar, dia disuruh ini ya, angkat tangan atau tunjuk tangan gimana lah sebagai isyarat ya intinya. Nah, setelah pasien itu nggak dengar, kita pindahin ke telinga pemeriksa sendiri ya. Nah, kalau emang beneran ternyata nggak dengar, ya berarti normal nih ya, udah fix pasien waras nih. Nah, kalau pemeriksanya itu ternyata masih dengar ya, atau disebut bone conduction pasien itu kurang dari bone conduction pemeriksa, maka disebut tes wabahnya itu memendek guys ya. Orang kita masih dengar, pasiennya malah udah nggak dengar. Nah, biasanya terjadi sensory neural hearing loss pada pasien ya. Udah jelas dong tadi, sensory neural hearing loss dia di sini, sehingga manapun jalurnya dia akan melemah. Nah, kesimpulannya itu kayak gini guys ya. Dari tabel ini sebenarnya kita bisa ya, kalau kalian mau ngapalin ya silahkan ya. Kalau kalian mau pakai prinsip tadi ya itu lebih baik menurutku. Jadi diagnosis dari tes garpu tala atau tes pelana ini ya cuma dua ya, ada tuli konduktif sama tuli sensori neural. Udah. Oh iya nih yang Weber ya tadi. Ini kan ada lateralisasi ke telinga yang sakit sama yang sehat. Nah, itu kalau misal pasien datang dengan keluhan. Nah, kalau misal mau cek kesehatan kan nggak ada keluhan biasanya. Nah, misal udah diketahui nih pasien mengeluhkan sakit pada telinga kanan misalnya ya. Telinga kanan mana nih? Pasien sakit pada telinga kanan di sini. Terus diperiksa. Oh, ternyata ada lateralisasi ke telinga yang sakit, yaitu ke telinga tangan, yaitu ke telinga kanan ya. Nah, berarti kemungkinan pasien ini itu menderita conduction hearing loss ya. Kenapa? Karena pada CHL lagi-lagi bahwa pada CHL bone conduction-nya itu akan meningkat. Nah, tapi misal hasilnya itu sebaliknya, malah lateralisasinya itu ke telinga yang nggak sakit ya, yang nggak dikeluhkan sakit. Nah, berarti bisa saja dia sensory neural hearing loss.